Benar ya nak, nanti tak suapin kalau ibu sudah tenang, ibu mau istirahat sejenak dulu. Nah, itu tidak apa ya bu ya. Jadi biar anak tidak kemudian kita jadikan pelampiasan atau ekspresi emosi yang negatif. Kita validasi emosinya, oh kayaknya ada sedih ya. Oh ya sudah, berarti memang aku istirahat dulu. Mungkin aku perlu jalan-jalan dulu, gitu ya. Karena percuma kalau kita sedang stres, kemudian kita mengerjakan tugas itu biasanya nggak akan maksimal. Ya tadi kan karena sulit konsentrasi, gitu ya. Jadi kalau kita lagi sedang stres, banyak pikiran gitu misalnya, atau sudah capek, ya istirahat dulu saja. Tidak perlu kita memaksa diri kita untuk terus bekerja, gitu ya. Karena juga nggak akan maksimal. Meditation or mindfulness ini kalau di dalam agama kita sudah ada dengan sholat, berdoa, gitu ya. Kalau praktik mindfulness dengan kita biasanya duduk di ruangan yang tenang sambil kita validasi emosi kita. Aku lagi sedih karena habis bertengkar dengan teman misalnya, bertengkar dengan suami misalnya. Setelah itu kita kemudian membaca doa ketenangan, ya. Ada doanya misalnya kita seperti ini. Ya Allah, meskipun saya lagi sedih karena saya sedang ada banyak pikiran, mungkin kita belum lunas, gitu misalnya ya. Tapi saya ikhlas ya Allah, seperti ini. Seperti akupunktur itu ya, menulis emosi kita. Karena emosi itu tertanam di dalam tubuh atau bersembunyi di balik tubuh kita. Makanya kadang kita tidak berjalan tapi capek banget, gitu ya. Kok tegang, gitu. Bisa dibilang mungkin jenis stres. Sehingga kita perlu kita ketuk-ketuk gitu berapa bulan tubuh kita sampai kita kemudian ya Allah, saya ikhlas, ya Allah saya sedih, tapi saya ikhlas, saya pasrahkan kepadamu, beri ketenangan di hati saya. Itu kata dari meditasi. Atau juga kita bisa dengan ngobrol. Nah, ini kalau misalnya lagi banyak pikiran, coba deh pikirannya, isi pikirannya itu diurai, disampaikan ke orang lain, ya. Curhat itu salah satu alat untuk sehat mental, ya, daripada otak kita penuhi sendiri. Coba sampaikan ke orang lain. Ya, biasanya kalau habis curhat itu lainnya datang itu ya cuma cari teman curhat, tidak butuh solusi karena dia cuma tahu solusinya apa. Gimana perasaannya setelah curhat? Saya kayak gitu, alhamdulillah sudah plong, gitu ya, karena tidak ada teman ngobrol gitu biasanya. Kemudian journaling, ini kita menulis hal yang kita syukuri di dalam kehidupan, atau kita membuat diri itu Bu, menulis apa yang membuat kita sedih hari ini, peristiwa apa yang membuat kita tidak nyaman, kita tuliskan. Apakah bahagia itu sama dengan sehat mental? Ya, ada beberapa laporan gitu ya di Korea itu banyak sekali artis-artis muda yang dia sudah terkenal punya penghasilan banyak, tapi mengapa mereka akhirnya bunuh diri? Apakah mereka tidak bahagia? Kalau didefinisikan bahagia itu adalah rendahnya emosi negatif dan banyaknya emosi positif, ya seperti senang, bangga, kemudian optimis, gitu ya. Nah, tapi kenapa kok akhirnya banyak beberapa negara maju justru malah mereka bunuh diri, padahal secara ekonomi sudah bagus, secara popularitas sudah bagus, kontribusi terhadap masyarakat juga bagus, bahkan banyak fans, gitu ya, banyak yang mengganggu. Nah, ternyata sama nggak sih Bu antara kebahagiaan dan kesehatan mental? Apakah seseorang yang bahagia itu selalu sehat mental? Nah, coba bayangkan ibu di situasi yang atau ada seseorang misalnya ya, dia itu bangunnya itu selalu jam 8 pagi, nggak pernah sholat gitu ya, akhirnya karena bangkong itu tadi jam 8 pagi, kemudian setiap hari kegiatannya adalah main games aja sampai maghrib, kemudian nanti makan, habis itu main games lagi. Jadi dia senang karena levelnya itu meningkat. Tapi kira-kira apakah dia sehat mental? Karena setiap hari rutinitasnya seperti itu. Dan dia hanya kesenangannya dari game tadi naik level seperti itu. Tapi apakah dia sehat mental? Belum tentu ya. Kita melihat itu santai, nggak ada tekanan apapun, dia bisa main seenaknya gitu ya, tanpa ada beban. Misalkan kan seperti itu. Tapi apakah dia sehat mental? Nah, ternyata kalau kita lihat beberapa negara
Justru kebahagiaannya yang pertama Finlandia seperti itu ya. Tapi di sini adalah tingkat bunuh dirinya yang paling tinggi, juga salah satunya ada Finlandia juga di sini, Bu. Tapi yang tertinggi juga masih Korea Selatan di sini. Ya, dan Finlandia dan di urutan ke 6, 7. Padahal indeks kebahagiaannya nomor 1 di dunia. Tapi tingkat bunuh dirinya juga sangat tinggi, nomor 7 di dunia. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa orang yang bahagia belum tentu sehat secara mental. Jadi kita tidak cukup hanya setiap hari belanja terus punya mobil, punya rumah, segala apa kita miliki tidak cukup untuk membuat kita sehat mental. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, sehat mental adalah kondisi sini ya, tidak sekedar tidak adanya gangguan mental. Jadi sehat mental itu di sini. Ya, bukan hanya tidak adanya gangguan mental. Ya, kalau kita lihat tadi orang yang main game terus, dia juga nggak gila gitu ya, dia juga nggak depresi, nggak ada keinginan bunuh diri. Tapi kenapa nggak sehat mental? Ternyata sehat mental itu adalah kondisi bukan hanya tidak adanya gangguan mental, jadi tidak hanya orang yang gila, nggak cukup nggak gila atau nggak cuma nggak depresi aja, tapi adalah suatu kondisi yang mendekati kesejahteraan secara psikologis. Jadi sehat mental lebih dari sekedar tidak adanya gangguan mental. Kesehatan mental ada dalam suatu kontinum yang kompleks yang dialami secara berbeda dari orang lain dengan tingkat kesulitan dan tekanan yang berbeda-beda dan kemungkinan hasil sosial dan bias yang berbeda. Jadi orang sehat mental yang di sini yang dia tidak mengalami gangguan mental, tapi dia mendapatkan kondisi yang cedera secara psikologis. Ada kita melihat ya Bu ya, tetangga kita itu miskin, anaknya banyak, tapi ujung-ujungnya istrinya bisa tersenyum seperti tanpa berbeda. Jadi kalau mereka yang memiliki kesejahteraan secara psikologis, mungkin secara finansial mereka tidak memiliki, tapi mereka bersyukur ya, hidupnya tenang. Setiap hari merasa dekat dengan Tuhan, ya, penuh dengan kasih sayang dari Tuhan. Orang dengan masalah kesehatan mental lebih mungkin mengalami tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih rendah. Ya, kesehatan mental itu penting untuk pada akhirnya kita mencapai kesejahteraan secara psikologis. Ini tentu tandanya kalau kita memiliki kesejahteraan psikologis, yang pertama menyadari kemampuan dirinya. Nah, ini alhamdulillah ibu-ibu ada yang sudah berkarir gitu ya di sekolah atau mungkin juga berkontribusi di rumah. Ini berarti kita tahu bahwa saya itu punya potensi, yang potensi itu bisa saya kembangkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian dapat beradaptasi dengan stresor atau tekanan sehari-hari. Oke, banyak tugas di sekolah, banyak tugas di rumah, tapi pada akhirnya kita bisa manajemen waktu ya. Sesekali kita juga ngobrol sama orang bagaimana solusi dan sebagainya. Akhirnya itu tidak sampai menimbulkan stres, gitu ya. Atau stresnya sedikit tapi tidak sampai menjadi stres yang kronis. Tapi desa, berarti dengan stresor atau tekanan ya, atau tugas-tugas di dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah produktif. Ya, kalau di sekolah kita bisa mengajar, menyampaikan pengetahuan, ide, praktik bangsa, gitu ya. Kalau di rumah kita juga bisa memberikan manfaat untuk suami dan anak-anak, gitu. Berarti kita produktif. Kemudian mampu berkontribusi terhadap sekitarnya. Ya, kalau tadi ada kegiatan misalnya donor darah dan sebagainya, ya, berarti kita bisa memberikan kontribusi terhadap orang sekitar. Nah, ini loh kondisi kesejahteraan psikologis. Makanya kalau di dalam agama adalah khairun-nas anfa'uhum lin-nas, ya, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat untuk orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu memberikan kontribusi kepada orang sekitar kita. Ibu merasa bangga nggak sih atau bahagia nggak ketika bisa membantu orang gitu? Ya bahagia juga kan. Nah, berarti memang kebahagiaan itu tidak hanya bersumber dari diri kita, tapi juga bisa dengan kita membantu dari orang sekitar. Kemudian komponen kesehatan mental adalah penguasaan lingkungan. Jadi bagaimana kita beradaptasi tadi dengan lingkungan, dengan tuntutan, gitu ya. Kemudian ada pertumbuhan pribadi, termasuk sekarang kita belajar, kita mengasah pengetahuan, menambah wawasan, itu adalah pertumbuhan pribadi.
Kemudian ada tujuan dalam hidup. Ya, tujuannya apa? Ingin menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak misalnya, atau ingin menyekolahkan anak ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga memiliki kualitas hidup yang lebih baik misalnya. Kemudian yang keempat, penerimaan diri. Ini kalau dalam agama adalah ikhlas, menerima ekpadum gitu ya Bu ya. Jadi kata ini yang menjadi sekarang menjadi tren adalah kita sering membandingkan diri kita dengan yang ada di sosial media atau membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kalau kita pada akhirnya merasa kalau orang itu lebih baik, ya akhirnya kita sulit untuk menerima diri sendiri. Padahal penerimaan diri menjadi komponen penting di dalam kesehatan mental. Ya, jauh sekali, tapi seperti ini yang penting saya sehat, seperti itu ya. Jadi yang perlu kita kembangkan penerimaan diri. Kemudian yang kelima, hubungan yang positif dengan orang lain. Ya, kemarin ada ibu-ibu yang dia itu sebenarnya bekerja tapi tidak dibayar karena dia itu bekerjanya di sebuah yayasan dan pembayarannya rumah gitu sehingga ibu ini tidak nyaman, akhirnya pindah mengajukan diri untuk ditempatkan di Boyolali waktu itu. Nah, akhirnya ibu ini kan tidak bisa tidur malamnya karena kok bisa ya kita dimarahin terus dimarahinnya dia sampai memanggil temannya, jadi seperti dibiong gitu loh Bu. Itu malamnya tidak bisa tidur, akhirnya sampai cemas, terus aku tidak mau lagi ditempatkan di situ. Setiap ketemu orang yang memarahi tadi cemas, gitu ya. Nah ini berarti karena hubungan yang negatif dengan orang lain itu bisa berdampak negatif pula dengan kesehatan mental kita. Penting ya untuk menjaga hubungan, gitu ya berarti. Kemudian kemandirian, ya kalau kita terus bergantung, ya itu jadi kurang sehat mental. Nah ini Bu tanda-tandanya kalau kita membutuhkan mungkin lain gitu ya, membutuhkan perawatan mental. Yang pertama adalah kondisi emosional kita yang jadi mudah marah, mudah menangis, kadang itu nangis tapi karena apa gitu nggak tahu. Nah ini berarti kondisi emosional kita sedang tidak baik-baik saja. Kemudian sensitif, jadi mudah marah, terus secara emosional oleh hal-hal kecil, ya hal-hal kecil itu menjadi menjadi sangat marah itu atau sedih, atau mengingat peristiwa apa nangis sendiri. Nah ini berarti ada sesuatu dengan kesehatan mental kita. Kemudian kelelahan fisik dan psikologis, tubuh merasa lelah, kemudian tidak semangat untuk melakukan kegiatan, gitu ya. Kemudian frustasi, merasa tidak ada jalan dari solusinya. Gimana ya terhadap masalahnya gitu ya? Kayaknya udah tidak ada solusi lain, ini kan harusnya harus pisah misalnya, nah frustasi berarti tidak ada jalan seakan-akan seperti itu, otaknya sudah tidak bisa untuk berpikir secara jernih. Kemudian jadi tidak fokus, bukan ya mengerjakan tugas itu jadi salah-salah, ya terus selesai tugasnya, berarti adalah sesuatu kondisi kesehatan mental yang sudah terganggu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama perlu kita sadari bahwa memang kesehatan mental itu memang ada, bukan hanya sehat secara fisik. Ya kalau dulu kita batuk sedikit pergi ke dokter ya atau membeli di apotek. Tapi kalau kita tiba-tiba sedih terus-menerus, kita bingung apa yang harus dilakukan. Jadi mengurung diri sendiri, gitu ya, nggak ngobrol, nggak curhat. Nah, ini sebenarnya memperparah kondisi kesedihan kita, gitu ya, memperparah kondisi kesehatan mental kita. Kemudian yang kedua, membagi peran dengan suami, ya. Nah ini yang kadang kita terbentuk oleh budaya patriarki gitu ya, bahwa wanita itu harus bisa menyediakan segala hal gitu ya, harus mandiri dan sebagainya. Kadang akhirnya kita semuanya kita ayahi sendiri, seakan-akan kita mampu. Ya tidak apa Bu, sesekali kita minta tolong suami untuk tolong anaknya kamu ajak dulu main ya, kita istirahat dulu sebentar. Atau aku kayaknya seminggu ini belum ketemu seseorang untuk ngobrol, aku pengen curhat, tolong anaknya digendong dulu ya, ketemu temanku yang misalnya. Atau ibu misalnya ingin nge-gym ya, olahraga, tidak kebutuhan, bisa kita berbagi peran dengan suami. Tentunya harus diberikan dengan komunikasi yang baik. Kemudian ada berbagi cerita, self-care, ya me time, melakukan hobi yang disukai, tadi ada senam gitu ya, itu saya kira bagus juga itu. Kemudian ingatlah bahwa Allah selalu bersamamu. Karena kalau otak kita sudah penuh, sudah dikuasai oleh emosi negatif, kesedihan yang berat, itu akhirnya kita sulit move on,
sulit ingat, sulit yakin gitu ya, jadinya kadang bahwa ya itu yang cobaan, bahwa itu ya sementara, semua masalah pasti ada solusi. Tapi kadang kalau pas stres banget, persoalannya jadi tidak busuk juga ya, mempengaruhi saat kita banyak-banyak dengan masalahnya itu biasanya. Sehingga penting untuk kita menarik pikiran kita kembali khusyuk. Kalau perlu kita tahu arti dari apa yang kita baca itu, sehingga di situ timbul kepastian, timbul harapan gitu ya bahwa Allah sedang menolong kita. Berarti bersyukur, nah itu banyak sekali jurnal penelitian yang mengkaitkan kebersyukuran dengan kebahagiaan, kebersyukuran dengan kesejahteraan psikologis. Ya, jadi daripada kita melihat ke atas, lebih baik kita melihat ke bawah, dalam artian agar kita tidak selalu menuntut diri kita perfect gitu ya, bahwa ada yang lebih berkekurangan di dalam kita. Kemudian menyadari bahwa ada penanggung jawab atas kebahagiaan Anda sendiri ya. Ibu, jadi kebahagiaan itu murni dari diri kita. Kalau kita nunggu, misalnya nunggu suami untuk minta maaf, pokoknya aku gak bahagia kalau suami tidak minta maaf misalnya. Terus gimana Bu? Stres terus dong gitu ya. Makanya penting untuk kita merawat diri kita dalam artian kayaknya aku lagi sedih. Ya wis lah, aku tak jalan-jalan dulu misalnya. Jadi secara bertahap bisa memaafkan suami. Dan seperti itu. Karena ya yang sakit akhirnya kita kalau kita tidak memaafkan, kalau kita benci. Ya lebih baik kebenciannya kita keluarkan gitu. Dan kemudian ngobrol untuk mencari solusi secara bersama. Juga dengan orang yang dipercaya, kemudian meminta bantuan kalau memang sudah tidak bisa mengatasi sendiri, gitu ya Bu. Oke, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan: beristirahat kalau memang lagi stres, atau kita melihat film-film yang lucu gitu ya, atau lagi dengan self-care, sholat dan sebagainya. Tidurnya dirawat, gitu, dalam artian tidurnya teratur, karena itu juga berpengaruh terhadap kesehatan mental, mood, kita juga jadi terjaga kalau tidurnya berkualitas, gitu ya. Banyak tidur dan kurang tidur itu juga indikator dari stres. Ya, kadang orang yang banyak tidur terus, jadi pada stres, tapi kalau nggak bisa tidur itu juga tidak bagus, gitu ya. Jadi kita harus seimbang, kalau aku 8 jam sehari itu. Dan berkualitas, yang tidur yang lebih buruk atau tidur yang terbangun, kemudian tidur lagi terbangun lagi, dan terkejut ya itu berarti nggak berkualitas.